قال تعالى وتعاليم تتكون الفتح النفاق والاتفاق والعبادات والاستفادة والأفعال التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بمرضات القرب والغابة وكما خاتمة الموت سفينة رسول الله إنه أما النبي صلى الله عليه وسلم روى يا أبي وإخواني من الأنبياء والمرسلين المشايخ الدين وذاتهم وأسرارهم وأنوارهم ولون فاقدين الدنيا الآخرة بكل نية صالحة في خيرات الدنيا الآخرة وقل من المحبات من طويل صفاتنا ورضا وفيها كاملة شاملة غير وقرأ اسم القبرية ولا ولد وشكر مكتوب القرآن سنة القرآن غاية الصوت حسن الجميع كتاب من الأولياء وصف الفرج وذنب البشر بدل مشهور الجزاء هذا الخاصة إمام هجر والبشر محمد بن مسعود ومرضات وسلطنة ولقد الله يفتح علينا على ومن حسن العافية وكنا في الدين الكامل هدي أشهد سبيل شيخ وجليل ابن يسوق صفات المه محمد صلى الله عليه وسلم وصفحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة قال جيسنا اللهم إنا القرآن والجنة واستقيم صراط الذين والضالين ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. الحمد لله Allah SWT berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita, khusus nikmatul iman, Islam, atau sehat walafiat. Dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita berkhusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita di dalam kehidupan dunia ini, yang beribadah pada Allah SWT. Kemudian nurul zalamnya belum ya? Udah pernah belajar nurul zalam? Belum ya? Nanti lah. Ini saya tutup ini dulu. Nanti yang tahsilun ilal marah itu, yang sudah di copy 11 halaman itu nanti sama nurul zalam aja sekalian ya. Saya kasihkan rekaman saya yang nurul zalam. Punya tapi kita ya, punya nurul punya. Kok dulu belajar di mana?
Oh, baru beli itu. Oh ya, belum dipelajari. Oh, baru beli itu dulu. Memang ada pelajaran. Oh, baik baik. Ya, kan masih belajar itu ya, masih teruskan yang apa di salah. Jamiah ya. Atau itu dulu boleh lah. Terus dari salah jamiahnya, sama nanti untuk Nurul Dolam, sama tahsil Nailul Maram itu. Tidak terima lah. Tahsil Nailul Maram, coba yang pertama. Udah enggak ya? Terus saya kemarin tuh ada, saya kirimkan. Hello. Sifat Allah. Nailul Maram. Nah, tentang masih kita lanjut dalam pembahasan kitab Nurul Doa. Jalul Afam kepada syarah Aqidatul Awamnya, namanya karya Syekh Sayyid Muhammad Al-Marzuki. Ahmad Al-Marzuki Hasani mensyarahkan, ini adalah penjabarannya daripada Syekh Muhammad bin Al-Maliki bin Muhammad Rasulullah Rasul Amin, yang dicatat oleh murid beliau Al-Hajj Syekh Ihya Muhammad Ihya Ulumuddin Habibullah Nafa'an Nabi. Al-Faslul Awal di sifatillahi ta'ala. Kita sudah menyelesaikan mukaddimah kemarin. Pasal pertama sekarang dalam tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah Ta'ala. Al-wajib fi haqqi ta'ala. Sifat Allah itu ada sifat yang wajib dalam haknya Allah Ta'ala. Al-jaiz fi haqqi ta'ala. Ada sifat yang jaiz, yang boleh pada haknya Allah Ta'ala. Al-mustahil fi haqqi ta'ala. Dan ada sifat yang mustahil dalam haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian sekarang membahas yang wajib dulu. Al-wajib fi haqqi ta'ala. Sifat yang wajib dalam haknya Allah SWT. Yang wajib dalam haknya Allah SWT. Rasulullah.
sifat-sifat Allah. Ya. Sifat wajib bagi Allah. Qala Nazim, berkata si penazam rahimahullah, itu Syekh Muhammad Ahmad Marzuki, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isyrina sifah. Wa ba'du, dan setelah itu, jadi setelah basmalah, hamdalah dan sholawat, fa'lam maka ketahuilah bi wujubil ma'rifah, dengan kewajiban ma'rifah. Ketahuilah olehmu dengan kewajiban ma'rifah. Ketahuilah olehmu kewajiban mengetahui. Mengetahui apa? Min wajibin lillahi, daripada yang wajib lillahi bagi Allah, isyrina sifah, akan 20 sifat. Wajibnya mengetahui 20 sifat daripada wajib. Sifat wajib bagi Allah. Allahu mawjudun qadimun baqi, maka Allah itu adalah mawjud, ada, qadimun, terdahulu, baqin, kekal, mukhalifun lil khalqi, menyalahi daripada makhluknya, jadi tidak sama dengan makhluk. Menyalahi makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Bil khalqi bil itlaqi, secara mutlak. Ya. Tidak sama dengan makhluknya secara mutlak dari sisi manapun. Wa qaimun, dan bahwa Allah itu qaim, berdiri sendiri. Ini qiyamu binafsih. Ghaniyun, ghani, qaimun ghani. Ghani ini maha kaya, maha cukup. Wahidun, dan tunggal, Allah itu tunggal. Wahai, dan maha hidup. Qadir, berkuasa, yang berkuasa, Allah itu berkuasa. Muridun, berkehendak. Alimun, maha mengetahui. Bikuli syai, dengan segala sesuatu. Sami'unil basiru wal mutakalimu, Allah maha mendengar. Al-basiru, maha melihat. Wal mutakalimu, dan Allah maha berfirman. Lahu sifatun, bagi Allah itu, bagi Allah, kadui Allah, utawi sifatun. Adapun sifat-sifat yang sabatun, yang 7, tantazimu, yang tersusun. Apa sifat 7 yang tersusun? Sifat 7 itu sifat maknawiyah. Sifat ma'ani. Qudratun, iradatun, sam'un, basar, hayatunil hayat, ilmu, kalam. Itu 7. Qudratun, sifat yang 7 yang tersusun adalah sifat kudrat, kekuasaan, iradah, kehendak, sam'un, pendengaran, basar, penglihatan, hayatun, kehidupan, al-ilmu, pengetahuan, kalamun, kalam, firman, istamar, yang berlangsung terus-menerus, yang langgeng. Al-mufradatu, mufradatnya, ini mufradat, kosakata dari bait tadi. Wa ba'du ai, ba'da dzikril basmalati wal hamdalati, wa ba'du, dan setelah itu, ini setelah menyebut basmalah dan hamdalah, wa sholati wa salami, dan setelah menyebut sholawat dan salam kepada Rasul SAW. Itu maksudnya wa ba'du. Setelah itu, setelah menyebut basmalah, hamdalah, sholawat dan salam. Di wujubil ma'rifah ai hakikatul ma'rifah. Ketahuilah tentang kewajiban ma'rifah, maksudnya hakikat daripada ma'rifat itu tadi. Apa ma'rifat? Al-jazmu al-muwafiqu lil haq. Jazm, keyakinan, keteguhan, itu keyakinan yang muwafiq, yang bersesuaian, yang sesuai dengan al-haq, dengan kebenaran. An-dalil, an-dalilin, berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Walaysa bitaklidin, dan bukanlah taklid. Karena taklid itu cuma ngikut tanpa dalil, itu taklid. Ma'rifah itu jazm, keyakinan yang kuat, yang sesuai dengan kebenaran, yang berdasarkan dalil. Itu ma'rifah.
Sehingga nanti dari situ ulama ahli kalam berdebat apakah sah imannya orang yang taklid. Ya, muktamadnya dilihat kalau orang itu memang nggak bisa diajak untuk merenung beda mendalam dalam pemikiran, maka sah. Kalau dia bisa mampu dan dia tidak melakukan itu, maka berdosa. Tidak sah imannya. Tentu berdosa. Sah tapi berdosa. Karena dia meninggalkan itu. Liman ihi fil ilmil aqaid. Karena tercegahnya taklid dalam ilmu akidah. Kalau fikih, nggak apa-apa taklid. Bahkan harus taklid fikih itu. Karena kalau tidak taklid susah. Orang suruh wudu. Ya. Karena yang sudah jadi dari ulama itu arkanul wudu sitatun. Kan tidak ada hadisnya arkanul wudu sitatun. Itu ulama merangkum kan. Dari Quran, dari hadis, sehingga mereka para ulama usulnya Syafi'i mengatakan rukun wudu itu 6. Maka kalau orang suruh tidak taklid, ya repot. Orang masa mau nyari dulu hadisnya, mau wudu, cari dulu hadisnya. Bukhari, tidak mungkin, sulit. Maka kalau dalam fikih itu harus taklid. Tapi dalam akidah, keyakinan itu tidak boleh taklid. Harus ngerti dalilnya. Apa dalilnya Allah itu wujud? Wujud. Tingkah fil muqallid aliyatul nazar itu. Jika ada dalam muqallid, dalam orang yang bertaklid, apa ahliyatun, keahlian lin nazari untuk berfikir. Itu liman ihi, karena tercegahnya taklid ya. Tidak boleh taklid dalam ilmu akidah kalau ada keahlian untuk berfikir dalam diri muqallid. Kalau si muqallidnya mampu berfikir, tidak boleh dia cuma ikut-ikutan saja. Harus mengerti dalilnya. Bil itlaqi, secara mutlak. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya secara mutlak. Artinya apa? Ai min ghairi taqyidin bi ba'dil wujuh. Jadi tanpa taqyid, tanpa ikatan di sebagian wujud, tanpa ikatan di sebagian sisi. Maksudnya Allah itu berbeda dengan makhluknya dari segala sisi, tanpa ada satu ikatan di Allah berbeda dari makhluknya cuma dalam sisi ini, cuma dalam sisi ini, tidak. Allah berbeda dari makhluknya dalam bil itlaqi secara mutlak tanpa ikatan dalam sisi apapun. Di mana Allah Ta'ala mukhalif itu? Dengan makna bahwasanya Allah Ta'ala itu mukhalif khalqi, berbeda dari makhluknya di jamil wujud, dalam seluruh sisi. Adapun caranya yajib ala kulli mukallafin, wajib atas mukallaf ayari min sifatillahi ta'ala, untuk mengetahui daripada sifat-sifat Allah Ta'ala, al-wajib yang wajib dihakimi dalam haknya Allah Ta'ala, bahwa malai tasawwur bil akli adamu. Wajib itu adalah malai tasawwur, sesuatu yang tidak yutasawwaru, yang tidak tergambar dalam akal, adamuhu ketiadaannya. Mustahilu, yang ada mustahil, dan wajib juga mengerti tentang sifat yang mustahil dalam haknya Allah Ta'ala. Bahwa malai tasawwur bil akli wujuduh, itu apa-apa yang tidak tergambar dalam akal kewujudannya. Wajais, dan sifat yang jais dalam haknya Allah Ta'ala. Bahwa mayasi'u fil akli wujudu adamu, itu apa-apa yang boleh dalam akal keberadaannya dan ketiadaannya. Wajib di sini adalah wajib akli, ya. Wajib akli, di hukum akal ya. Wajib, mustahil, jaiz. Kalau hukum syariat itu ada 5, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Itu hukum syar'i. Ini hukum akli. Wajib secara akal itu apa? Malai tasawwur akli adamu. Sesuatu yang tidak tergambar dalam akal itu ketiadaannya. Ini akal harus menerima. Itu wajib secara akli. Akal itu harus menerima keberadaannya. Jadi apa? Ya adanya sang pencipta. Ya kan? Itu harus diterima oleh akal. Ini saja, kalau kita katakan, oh ini laptop atau ini HP.
ada dengan sendirinya. Nggak mungkin akal itu menerima, ya enggak? Jadi tiba-tiba ada, nggak ada yang membuat. Sesuatu yang nggak mungkin akal menerima itu namanya mustahil, ya kan? Mustahil itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal. Wajib itu lawannya mustahil yang harus diterima oleh akal. Berarti ini semua pasti ada yang membuat. Adanya sang pencipta dari alam semesta ini itu wajib secara akal. Sebaliknya, tidak adanya pencipta itu mustahil. Ya, tidak ada pencipta itu mustahil. Ketiadaan pencipta. La ilaha illallah. Ya, mustahil. Ketiadaan pencipta itu mustahil. Keberadaan pencipta itu wajib secara akal. Jaiz itu yang boleh diterima oleh akal, boleh tidak. Boleh diterima oleh akal keberadaannya atau ketiadaannya. Jadi adanya hujan, adanya panas itu boleh-boleh saja. Bisa diterima oleh akal, bisa. Keberadaannya atau ketiadaannya. Wajib secara akal harus diterima oleh akal itu adanya sang pencipta, itu wajib. Mustahil, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal itu mustahil. Tidak bisa diterima oleh akal keberadaannya. Itu mustahil. Nah, di sini kita mempelajari yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Wa kadza yajibu ala ya'rifa min dzalik. Dan begitu pula wa kadza yajibu, begitu pula wajib alaihi atas mukallaf. Ya. Tadi kan yajibu ala kulli mukallafin ya. Wajib atas setiap mukallaf ayat untuk mengetahui dari sifat-sifat Allah. Wajib yang wajib dalam haknya mukallaf, dalam haknya Allah itu malu tasawwur. Bila ada mustahil yang mustahil dalam haknya Allah, wajib bihaqi dan yang jaiz dalam haknya Allah. Wa kadza begitu pula yajibu, wajib alaihi atas mukallaf apa ya'rifa misla dzalik, untuk mengetahui yang seperti itu fi haqqi rasul. Yang seperti itu apa? Seperti itu wajib, mustahil dan jaiz dalam haknya para Rasul alaihi wasallam. Pembadaan nazimu yadil abiyat, dan memulai siapa penazam dalam bait-bait ini bizikri ma yajibu fi haqqi ta'ala, dengan menyebut apa yang wajib dalam haknya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa isyruna sifat, yaitu 20 sifat yang mufassalah, yang terperinci katali seperti berikut ini. Al-wujud, di mana subutu syai'. Wujud itu bermakna subuti syai' wa tahaqquqihi. Jadi wajib bagi para mukallaf apa? Mengetahui sifat yang wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Begitu juga bagi para rasul. Wajib mengetahui kita mukallaf ini Islam balik berakal sehat, dia wajib mengetahui sifat yang wajib bagi rasul, sifat yang mustahil bagi para rasul, dan sifat yang jaiz bagi para rasul. Pada analim dari abiyat, memulai si penazam dalam bait-bait dengan menyebut ma yajib zati, dengan menyebut apa-apa yang wajib, apa dalam haknya Allah Ta'ala dulu. Ini dimulai dengan sifat yang wajib bagi Allah dulu. Itu isyruna sifatan, itu 20 sifat mufassalatan yang terperinci katali seperti berikut. Al-wujudu, yang pertama sifat wujud, di mana subuti syai'. Dengan wujud itu maknanya subuti syai', tetapnya sesuatu, wa tahaqquqihi, dan adanya sesuatu. Wajibun lahu ta'ala, sifat wujud ini wajib bagi Allah Ta'ala. Lidzatih, karena zatnya. La li illatin, bukan karena suatu penyebab. Ai, yakni anna ghairahu, bahwasanya selain Allah, lam yu'assir, tidak memberi bekas fi wujudi, dalam wujudnya Allah. Tidak memberi pengaruh pada wujudnya Allah Ta'ala.
Jadi sifat wujud itu wajib bagi Allah apa? Li dzatih. Allah itu wajib wujud li dzatih. Wujudnya itu karena zatnya. Wujudnya Allah itu karena zatnya, bukan karena dicipta, bukan karena selain Allah. Wujudnya Allah itu karena zatnya. Ya Pak? Menulis apa? Nanti kata. Ya, wujudnya Allah itu apa? Lidzate. Ya, ada lidzate itu. Wujud lidzate. Ya, lidzate maksudnya wujudnya Allah itu karena zatnya, bukan karena sesuatu yang lain. Dia ada karena sendirinya, bukan karena dicipta. Itu anak ghairu lam yu'athir fi wujudi, yani bahwa selain Allah, selain Allah itu lam yu'athir, tidak memberi pengaruh pada wujudnya Allah. Amal wujudu ghairu dzati, adapun wujud yang bukan dzati, bukan wujud zat, kewujudina, seperti wujudnya kita ini, bahwa bifi'lih, maka itu karena perbuatan Allah Ta'ala. Yang wujud kita ini karena diadakan. Nah, wujudnya Allah itu karena murni karena keberadaannya sendiri. Dalilu ala dzalik wujud hadil makhlukat. Dalil atas hal itu, dalil atas bahwasanya Allah itu wujud hadil makhlukat, adanya makhluk-makhluk ini. Walau lam yakun subhanahu wa ta'ala makana syai'un minal khalqi, seandainya tidak ada siapa Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada syai'un, maka tidak ada apa syai'un, sesuatu pun minal khalqi, daripada makhluk. Kalau Allah tidak ada, maka satu pun dari makhluk ini tidak ada. Karena tidak ada yang mencipta. Tidak ada yang mengadakan. Karena mustahil dia ada dengan sendirinya. Allah Ta'ala, Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Innani, sesungguhnya aku, anallah, akulah Allah, la ilaha illa ana, yang tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah, fa'budni, maka sembahlah aku. Sembahlah oleh kalian akan daku. Surah Toha ayat 14. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, ya, awalam yatafakkaru, tidakkah mereka berpikir, fi anfusihim, pada diri mereka, ma khalaqallahu samawati, tidaklah mencipta siapa Allah, samawati akan langit, wal arda dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang antara keduanya, illa bil haqqi, kecuali dengan kebenaran, wa ajalin musamma, dan dengan ajalin musamma, batas waktu yang ditentukan. Ajal itu batas waktu, musamma yang telah ditentukan, yang disebut, maksudnya telah ditentukan. Wa inna katsiran minan nasi, dan sesungguhnya kebanyakan, wa inna, dan sesungguhnya katsiran banyak, minan nasi, dari manusia, biliqa'i rabbihim, biliqa'i, dengan perjumpaan Rabbihim, dengan Tuhan mereka, la kafirun, mereka kafir, ingkar. Kebanyakan manusia itu ingkar dengan hari perjumpaan dengan Allah. Allah berfirman, awalam yatafakkaru, tidakkah mereka itu berpikir dalam diri mereka sendiri, bahwasanya Allah itu tidak mencipta langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang antara keduanya, kecuali dengan kebenaran dan batas waktu tertentu. Jadi pada batas waktunya dia akan hancur, yang sudah Allah tentukan untuk kiamat. Tidak Allah cipta illa bil haq, kecuali dengan kebenaran. Allah tidak mencipta ini sia-sia. Ada hikmah di balik semua penciptaan Allah. Wasu'ila Arabiyun, dan ditanya seorang Arabi, ditanya seorang Arab Badui, anid dalil, tentang dalil, maksudnya dalil wujudnya Allah. Faqala, maka berkata siapa Arabi tadi, al-ba'ratu tadulu alal ba'ir. Al-ba'rah, kotoran unta, tadulu alal ba'ir, menunjukkan atas unta. Warautu alal hamir, kotoran
Kotoran itu menunjukkan atas hamil. Raus itu maksudnya kotoran hewan. Ya, raus. Kalau ghaid itu untuk kotoran manusia. Raus itu kotoran hewan. Ba'ro tadi khusus itu kotoran unta. Raus itu adalah hamil. Kotoran keledai itu menunjukkan adalah hamil atas keledai. Wa asarul qadami wa asarul aqdami alal masir. Dan asaril aqdam, bekas-bekas aqdam telapak kaki, bekas-bekas telapak kaki atau jejak telapak kaki alal masir, menunjukkan atas masir, perjalanan orang. Bahwasanya baru ada orang yang barusan jalan. Jejak kaki itu menunjukkan atas, berarti barusan ini ada orang yang lewat. Ya, kotoran keledai menunjukkan berarti ada keledai yang lewat. Ya. Kotoran unta menunjukkan berarti ada, barusan itu ada unta yang lewat. Ya. Fasama'un datu abroj, maka langit yang memiliki gugusan bintang. Abroj itu rasi-rasi bintang, kumpulan-kumpulan bintang. Abroj nama dari burj, burjun abroj. Bersama izatil buruji. Fasama'un datu abroj, maka langit yang memiliki gugusan bintang. Wa ardhun datu fijaj, dan bumi yang memiliki jalan-jalan setapak. Wa bahrun datu amwaj, lautan yang memiliki ombak, gelombang. Amata dulu, tidakkah menunjukkan semua itu ala soni'il hakim, atas sang pembuat. Ala soni', atas sang pembuat. Al-hakim, yang maha bijaksana. Al-qadir, yang maha kuasa. Al-alim, yang maha mengetahui. Ya. Jadi seorang Arab dusun, seorang dari dusun pernah ditanya tentang dalil wujudnya Allah. Maka dia mengatakan al-ba'ratu tadul al-ba'id. Kotoran unta itu menunjukkan ada unta yang lewat. Ar-raus al-hamir. Kotoran keledai menunjukkan ada keledai yang lewat. Barusan menunjukkan akan adanya keledai. Telapak kaki manusia, asarul aqdam, itu menunjukkan atas jalannya manusia tadi. Barusan berarti ada orang yang jalan sehingga ada telapak kaki. Maka apa? Maka langit yang memiliki gugusan bintang. Ya, bumi yang memiliki jalan-jalan. Laut yang memiliki ombak. Masa tidak menunjukkan atas adanya sang pencipta? Lawang kotoran saja menunjukkan atas adanya yang buang kotoran tadi. Masa seluruh ciptaan ini tidak menunjukkan atas adanya yang pencipta? Itu jawaban dari seorang Arabi, orang Arab dusun. Al-Qidamu. Kedua sifat qidam. Tadi sifat wujud. Allah bersifat wujud. Artinya ada. Dan adanya Allah itu karena dirinya sendiri. Bukan karena diadakan. Sifat qidam. Apa qidam itu? Wa adamul awwaliyati li wujudi ta'ala. Yaitu adamul awwaliyah. Ketiadaan awal. Ketiadaan permulaan. Diwujudi bagi wujudnya Allah Ta'ala. Yakni innahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala la awwala li wujudih. Tidak ada awal bagi wujudnya Allah. Jadi qidam itu maha terdahulu ya. Artinya terdahulu itu apa? Tidak ada awal bagi wujudnya Allah Ta'ala. Tidak ada awal bagi wujudnya Allah Ta'ala. Yana jalla sya'nuh. Sebab apa? Karena dia Allah Jalla Sya'nuhu yang agung. Apa sifatnya? Masdaru hadil kainat. Allah itu adalah masdaru hadil kainat. Sumber dari yang ada. Sumber dari segala yang ada. Wa mujidu hadil mawjudat. Dan Allah itu mujidu yang mewujudkan hadil mawjudat. Segala yang ada ini. Wala buddha. Maka harus ayakuna sabikon. Haruslah Allah itu sabik. Mendahului alaiha atas mawjudat, atas yang ada. La yataqaddamu ta'ala syai'un, tidak mendahului kepada Allah apa syai'un sesuatu pun. La yataqaddamu, tidak mendahului kepada Allah Ta'ala apa syai'un sesuatu apapun. Jadi Allah sebagai pencipta tentu harus mendahului.
Maha terdahulu, tidak ada awal. Nggak mungkin masa pencipta didahului sama ciptaannya. Nggak mungkin. Dengan yang buat laptop ini kan dia dulu ada baru laptopnya kan gitu. Masa buatannya dulu ada baru. Maka Allah Ta'ala pun begitu. Sifat qadim, tahu qadim? Idam itu terdahulu tanpa awal. Terdahulu tanpa ada permulaan. Itu dalilnya. Tadi itu dalil akli ya. Tadi itu dalil aklinya. Ya, seperti tadi sifat wujud. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli itu dalil bukti dari akal, dari pikiran. Dalil nakli itu bukti dari Quran atau hadis. Sifat wujud Allah, apa dalil aklinya? Adanya alam semesta ini membuktikan adanya yang membuat itu Quran. Dalil naklinya itu, dalil Qurannya itu tadi, innani anallah, itu dalil Qurannya. Sifat idam, apa dalil aklinya? Dalil aklinya, maka Allah itu pencipta, maka dia tentu harus ada sebelum ciptaannya. Atau tidak mungkin dia didahului oleh ciptaannya, karena dia membuat. Itu dalil aklinya. Dalil naklinya itu qala ta'ala. Dalil naklinya Allah berfirman, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal awwalu, dialah Allah yang awal, yang maha awal, wal akhiru maha akhir. Tahu maksudnya? Maha awal tanpa ada permulaan, maha akhir tanpa ada penghabisan. Wal zahiru, dialah yang maha nampak, wal batinu, dialah yang maha tersembunyi. Allah maha nampak, ini nampak bukti-bukti kekuasaannya atau nampak keberadaan Allah. Tapi sekaligus Allah itu batin, tersembunyi, karena hakikat keberadaan Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala di dunia. Wa bikulli syai'in alim, dan dia Allah itu dengan segala sesuatu itu alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqa, sifat baqa. Sifat baqanya Allah Ta'ala. Allah memiliki sifat baqa. Apa baqa itu? Kekal tanpa ada akhir. Idam itu terdahulu tanpa ada awal. Baqa kekal tanpa ada akhir. Bahwa adamul inqita' itu. Baqa itu adalah adamul inqita'. Tidak adanya inqita', tidak adanya penghabisan atau keselesaian diwujudi terhadap wujudnya Allah Ta'ala. Innahu Ta'ala daimul wujud. Yakni bahwasanya Allah Ta'ala itu langgeng. Allah Ta'ala itu daimul wujud, langgeng wujudnya. Langgeng wujudnya. Min ghairi ghayatin, tanpa batasan, tanpa ada batasan. Wa baqin, dan Allah itu kekal ila ghairi nihayah, tanpa nihayah, tanpa penghabisan. Allah itu kekal tanpa ada penghabisan. Qala Ta'ala, itu dalilnya apa Allah itu kekal. Qala Ta'ala, Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Kullu, setiap man, setiap siapapun orang, itu malaikat atau jin, 'alaiha, yang ada di atas bumi, itu fan, itu rusak, fana. Setiap segala sesuatu 'alaiha, yang ada di atas bumi ini fan, itu pasti fana, rusak. Ini menuju kepada kerusakan, ketiadaan. Wa yabqa wajhu rabbika, dan yabqa, kekal. Apa wajhu rabbika? Zat Tuhanmu, dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Surat Ar-Rahman ayat 27. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in, segala sesuatu itu halikun, itu binasa. Illa wajhah, kecuali zatnya. Kecuali zatnya Allah. Segala sesuatu itu binasa, kecuali Allah. Lahul hukmu, hanya milik Allah lah hukum, keputusan.
Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya turja'un kalian dikembalikan. Hukmu hanya milik Allah, al-hukum keputusan, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah turja'un dikembalikan siapa kalian. Hanya kepadanya kalian dikembalikan. Surat Al-Qasas ayat 88. Yang tadi itu surat Ar-Rahman ayat 27, 26, 27. Mukhalafatul lil awadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Wa adamu mumatsalati syai'in, yaitu ketiadaan persamaan Allah akan sesuatu. Tidak ketiadaan mumatsalah, kesamaan Allah dengan syai'in, dengan sesuatu. Minal hawadisi, dari yang baharu. Yang baharu itu berarti makhluk. Lahu kepada Allah SWT. Nah, tidak adanya mumatsalati syai'in, tidak adanya kesamaan sesuatu minal hawadisi dari makhluknya Allah lahu kepada Allah. Itu maksud mukhalafatul lil hawadisi, berarti Allah berbeda dari makhluknya. Maksudnya apa? Tidak ada satupun yang menyamai Allah SWT. Apa dalilnya? Itu laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi, tidak ada kamitslihi yang sepertinya apa syai'un, sesuatu apapun. Tidak ada itu sepertinya. Tidak ada itu seperti Allah. Apa syai'un, sesuatu apapun. Wa huwa samiul basir, dan dia Allah maha sami, maha mendengar, al-basir, dan lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, walam yakun lahu kufuwan ahadun. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada lahu bagi Allah kufuwan, yang setara, ahadun, siapa seorang pun. Tidak ada seorang pun itu kufuwan, setara dengan Allah. Surat Al-Ikhlas yang kulhu itu ayat 4. Yamuhu ta'ala binafsih, cumanangnya Allah, berdirinya Allah dengan dirinya sendiri. Allah berdiri dengan dirinya sendiri, tidak membutuhkan pada makhluknya. Apa maknanya qiyamun nafsih? Wa huwa adamu ihtiyajihi, yaitu ketidakperluan. Yaitu adamu, tidak adanya ihtiyaj, keperluan Allah ila makanin, kepada tempat yang yakumu fi, yang berdiri siapa Allah pada tempat itu. Au mahallin, atau sama kepada mahal, kepada tempat yang yahilu fi, yang bertempat Allah fi padanya. Au mujidin, atau kepada yang mewujudkan. Allah tidak butuh pada mujid, kepada yang mewujudkan, yang yujiduhu, yang mewujudkan kepada Allah, yang mewujudkan Allah. Bal huwa ghaniyun, akan tapi Allah itu ghaniyun, maha kaya, maha cukup, an jami'i ma siwa, dari seluruh apa yang selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu yang maha luhur ya. Ta'ala itu artinya maha luhur. Allah berfirman, siapa Allah? Ahli maha luhur, siapa Allah Ta'ala. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dan tunduklah wajah-wajah itu kepada al-hayyil qayyum, kepada yang maha hayyi, maha hidup, al-qayyum, yang maha berdiri sendiri. Surat Toha ayat 111. Anat itu, anat ay khodoat. Anat itu maknanya khodoat, tunduk. Ana yaknu, unuan. Itu maknanya khodoa yakhdo'u, tunduk. Anatil wujuh, tunduklah wajah-wajah semua kepada al-hayyul qayyum, Allah yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman di surat Fatir ayat 15. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, antumul fuqara, antum, kalianlah al-fuqara, yang fakir. Kalianlah yang fakir ila Allah, kepada Allah. Yang fakir itu membutuhkan ya. Yang fakir, yang amat memerlukan, ila Allah, kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid, dan Allah lah huwa, dialah yang ghani, yang maha kaya, al-hamid, lagi maha terpuji. Surat Fatir ayat 15. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah itu la ghaniyun, sungguh ghaniyun, sungguh kaya, maha kaya dari seluruh alam.
Allah itu maha cukup dari seluruh alam. Surat Al-Ankabut, Suratul Ankabut ayat 6. Wal wadaniyatu, dan sifat wadaniyat itu esa atau tunggal. Tunggal. Wa ya adamu ta'adudi, yaitu tidak berbilangnya. Ya adamu ta'adud. Tunggal itu apa? Tidak adanya ta'adud, tidak adanya berbilang. Allah itu tidak berbilang. Berbilang itu lebih dari satu, itu berbilang. Bilangan, tahu bilangan? Bilangan itu 1, 2, 3, 4 itu namanya bilangan. Allah tidak berbilang. Allah tidak memiliki bilangan 1, 2, 3, 4. Allah tidak berbilang. Ta'adud, tidak banyak, tidak berbilang. Fi zatihi, dalam zatnya Allah Ta'ala. Dalam zatnya Allah. Allah satu. Ya. Tidak berbilang dalam zatnya. Wa sifatihi, sifatnya Allah. Tidak ada yang menyamai sifat Allah. Wa af'alihi, perbuatannya Allah. Itu satu. Semua ini hakikatnya yang di jagat raya ini semua perbuatan Allah. Hakikatnya perbuatan Allah. Wa wahdatu dzat maknahu, adapun kesatuan zat maknanya adalah anna dzatahu laisat murakkabah. Bahwasanya zatnya Allah itu laisat tidak murakkabah, tidak tersusun. Min ajzain, dari bagian-bagian. Walaysa bil khalqi dzatun kadzatih, dan tidak ada di dalam makhluk zat lain kadzati seperti zatnya Allah. Ya Allah, makna Allah esa dalam zatnya Allah itu tidak terbagi-bagi seperti kita, ada kepalanya, ada tangannya, ada. Zat Allah tidak terbagi. Dan juga maknanya tidak ada zat lain yang menyamai zat Allah. Wahdatu sifat, keesaan sifat Allah. Maknanya apa? Annahu laisa li ahadin sifatun. Bahwasanya tidak ada bagi seorang pun satu sifat yang tusbihu, yang menyerupai sifatan suatu sifat dari sifatnya Allah. Enggak ada li ahadin bagi seorang pun sifat yang tusbihu, yang menyerupai sifatnya Allah. Allah disebut Maha Dermawan. Manusia juga disebut dermawan, tapi meskipun sama dermawannya, tapi hakikat sifatnya tidak sama. Dermawannya Allah dengan dermawannya makhluk beda. Dermawannya Allah tidak ada batas. Dermawannya makhluk itu terbatas. Walaysa sifatu muta'addidatan, dan tidaklah sifat Allah itu muta'addidah, berbilang. Min jinsin wahid, dari satu jenis. Kakudratain, seperti dua sifat kudrat. Au iradatain, atau dua sifat iradat. Ya Allah juga tidak memiliki dua sifat kudrat, tidak memiliki dua sifat iradat. Hanya memiliki satu sifat kudrat, satu sifat iradat. Itu esa dalam zatnya. Esa dalam sifatnya. Selain, maknanya adalah tidak ada selain Allah yang menyamai sifat Allah. Wahdatul af'al, dan kesatuan af'al, kesatuan perbuatan, keesaan perbuatan Allah. Maknanya annahu laisa li ahadin ghairu ta'ala fi'lun. Tidak ada bagi seorang pun selain Allah Ta'ala apa fi'lun, satu perbuatan, bila af'al, dari perbuatan-perbuatan. Allahu khaliqu kulli syai', maka Allah itu pencipta segala sesuatu, memubdi'u kulli syai', yang mengadakan segala sesuatu. Wa huwa ta'ala mustaqilun, maka Allah Ta'ala itu mustaqilun, merdeka, bil ijad, dengan penciptaan, pewujudan, dengan pewujudan, wal ibda', dan penciptaan. Allah itu merdeka dalam penciptaannya. Dia mencipta makhluk ini semua sendiri. Tidak ada satupun yang membantu Allah dalam penciptaan. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Maka Allah menyendiri, mustaqil, merdeka dalam penciptaan. Allah Ta'ala, Allah berfirman, Subhanahu, maha suci dia, Allah. Huwallahul wahidul qahar. Dialah Allah yang maha wahid, maha tunggal, lagi qahar, maha perkasa atau memaksa. Surat Az-Zumar ayat 4. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, wa ilahukum ilahu wahid,
wa ilahukum dan Tuhan kalian itu ilahul wahid, itu Tuhan yang esa, yang tunggal, la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia, Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah 163. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman apa? Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, yani ya Muhammad, katakanlah, huwa, katakanlah olehmu, yani ya Muhammad, huwa, dialah Allahu, dialah Allah, ahadun, esa, dialah Allah yang esa, yang tunggal. Surat Al-Ikhlas ayat 1. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, lau kana fihima aliyatun, seandainya kana ada fihima di keduanya, di langit dan bumi, apa aliyatun, Tuhan-Tuhan lain, illallah selain Allah, la fasadata, pastilah rusak keduanya, yang di langit dan bumi. Surat Al-Anbiya ayat 22. Seandainya di langit di bumi ini ada Tuhan lain selain Allah, hancur. Hah? Hancur. Karena satu Tuhan kepingin begini, Tuhan yang lain kepingin yang lain. Saya sering mengibaratkan di mana? Kita umpamakan ada perempatan besar, perempatan jalan besar. Ya, perempatan besar. Umpama yang ngatur itu lebih dari satu. Itu kacau, ya kan? Yang ngatur, seandainya yang ngatur itu perempatan itu lebih dari satu orang, kacau. Yang satu kepingin ini jalan, yang satu kepingin. Maka ya, yang nyipta alamnya harus satu. Sebab kalau lebih dari satu, alamnya hancur. Karena satu Tuhan kepingin begini, yang Tuhan yang lain kepingin. Dan kita lihat alamnya tidak hancur. Jadi yang mengatur, yang mencipta cuma satu. Seandainya lebih dari satu, la fasadata, pasti akan rusak. Dengan hancur. Surat Al-Anbiya ayat 22. Allah Ta'ala, Allah berfirman, mattakhadallahu min waladin. Tidaklah ittakhoda mengambil siapa Allah min waladin daripada anak. Allah itu tidak mengambil anak. Wa makana ma'hu min ilahin, dan tidak karena ada, tidaklah ada ma'hu bersama Allah, bersama Allah min ilah daripada Tuhan lain. Allah tidak mengambil anak dan tidak ada Tuhan lain bersama Allah. Nabi Isa itu bukan anak Allah, bukan juga sekutu Allah. Izan, jika demikian, maksudnya jika ada Tuhan lain selain Allah, la dhahaba kullu ilahin bima khalaqah, maka akan menghabiskan, menghancurkan, melenyapkan setiap Tuhan dengan apa yang dicipta oleh Tuhan lain. Wala ala ba'dhum ala ba'din, dan pasti akan meninggi ba'dhum, sebagian Tuhan, ya, ala ba'din atau sebagian yang lain. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Ya. Sekiranya Tuhan itu banyak, maka la dhahaba kullu ilahin bima khalaqah. Pastilah masing-masing Tuhan itu akan membawa apa yang diciptakan, untuk melenyapkan apa yang diciptakan. Zahaba, akan pergi setiap Tuhan dengan apa yang diciptakannya, itu akan melenyapkan. Zahababi itu berarti mempergikan bagian Tuhan dengan apa yang dicipta Tuhan lain. Dan sebagian Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Subhanallah, yang maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Kalau Tuhan itu banyak, ya, dan semuanya umpama maha kuasa, ya akan satu sama lain akan saling mengalahkan. Dan yang ciptaan yang ini akan dihancurkan oleh yang lain. Bisa jadi demikian. Dan itu tidak terjadi di alam ini. Maka itu terbukti bahwa Tuhan itu satu yang berkuasa. Dan kalau ada dua atau lebih, terus saling membantu, ya berarti tidak maha kuasa. Kalau maha kuasa itu kan berarti tidak butuh bantuan. Surat Al-Mu'minun ayat 91. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, Allah berfirman, katakanlah ya olehmu, ya Muhammad, laukana ma'hu alihatun,
seandainya jikalau atau seandainya karena ada ma'ahu bersama Allah, bersamanya alihatun Tuhan-Tuhan lain, kama yaquluna, sebagaimana apa yang mereka katakan, izan, jika demikian, labtaghaw, mereka Tuhan-Tuhan itu akan mencari siapa Tuhan-Tuhan itu, ila dzil arsy sabila, kepada Tuhan pemilik arsy yaitu Allah, sabilan jalan. Seandainya Tuhan-Tuhan itu ada banyak, seperti mereka katakan, maka Tuhan-Tuhan lain akan labtaghaw ila dzil arsy sabila, maka akan mencari jalan kepada Allah. Tuhan itu. Tuhan yang lain akan mencari jalan kepada Allah Ta'ala. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan, termasuk Allah dan maluhur, amma yaqul, dari apa yang mereka ucapkan, uluwan kabira, dengan keluhuran yang besar. Surat Al-Isra ayat 42. Maksudnya akan mencari jalan kepada Tuhan pemilik arsy. Ya kalau Tuhan itu banyak, akan mencari jalan untuk mengalahkan Allah. Karena nggak mungkin seperti penguasa dunia, nggak mungkin dia membiarkan ada penguasa lain. Pasti akan dikalahkan. Tentu tidak terjadi. Nah, kalau begitu maka kalau Tuhan lain ada, berarti kan ada ciptaannya. Kalau begitu akan dihancurkan satu sama lain, menghancurkan ciptaan yang lain seperti itu. Dari surah Al-Mu'minun tadi. Dan kita lihat jagat raya ini ya teratur, tidak ada kehancuran. Walaupun ada kehancuran-kehancuran kecil, yaitu karena alam, peristiwa dan sebagainya. Dan kehancuran dahsyat, ya memang seandainya Tuhan-Tuhan, bahasa gampangnya ya bakal satu sama lain saling. Tentu tidak terjadi. Al-Qudrah, sifat Qudrat, dari situ dulu. Dari sifat Qudrat dulu. Wallahu a'lam. Shawab. Ilal Fatihah.